Saya cari filenya dulu. Bentar ya. Ini saya terbuka. Cek ya, guys. Udah, udah mulai. Kamu lah, kamu lo bisa. Udah kelihatan ya, kok ini ya. Udah, Bu. Oke, bentar.
But I don't mean this. Udah sambil kita nunggu share screen sharingnya, kita mulai kayak ngobrol-ngobrol dulu ya tentang auditing satu ini. Untuk RPS-nya pastinya terkait tentang eh, prosedur-prosedur atau perikatan sebelum dilaksanakannya eh, pelaksanaan audit atau conducting the audit. Misalnya yang pertama ada planning dulu, baik itu planning di audit schedule dulu, karena kan suatu proses audit itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang ya. Jadi kalau tanpa planning atau perencanaan yang matang, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang nggak diingini. Selain merencanakan audit schedule atau jadwal, juga bisa dilakukan dengan apa lagi? Planning apa ada yang bisa tebak setelah merencanakan schedule. Itu ini bisa. Siklus jelek banget ya. Siklus. Siklus audit. Yang pertama, pen. Pen. Yang pertama tadi adanya perencanaan. Yang kedua adanya perencanaan proses audit ya, proses audit di mana itu terdiri dari 4 siklus. Yang pertama adalah
proses perikatan, pra-perikatan dulu, pra-perikatan. Kemudian setelah adanya proses pra-perikatan, yang kedua ada itu plan. Audit schedule. Schedule. Yang kedua apa? Audit. Bisa nyontek di Google ya. Nggak bisa huruf di schedule ya. Schedule. Yang kedua, audit proses. Yang ketiga adalah plan conducting audit. Agak lemot sih. Coba saya share PPT aja ya. Ini RPS-nya juga belum ya. Belum, Bu. RPS ini. Udah ya? Kelihatan? Teman-teman? Tentang apa ini? Belum kelihatan, Bu. Oh, belum. Oke, wait. Sudah, Bu. Udah. Oke. Nah, jadi kita belajar tentang introduction atau pendahuluan. Pendahuluan pada audit dan other assurance service. Tadi seperti yang bilang, yang pertama siklus ya. Siklus itu penting, di mana kita harus tahu dulu start atau mulainya itu diproses dari adanya perencanaan. Terus yang kedua adanya pelaksanaan. Dan yang terakhir adanya reporting atau pelaporan. Itu pelaporan atau reporting. Nah, yang dilaporkan itu apa? Yang dilaporkan pastinya sorry.
Yang dilaporkan pastinya hasil temuan auditnya ya, hasil temuannya, terus apa opininya, baik itu opini. Ada yang udah tahu berapa jenis opini dalam laporan auditor independen? Saya masih baru ya, tapi mungkin ada yang udah pernah dengar. Nah, biasanya opini opini audit itu ada 4. Ada wajar tanpa pengecualian, itu yang paling bagus ya, wajar tanpa pengecualian. Dan yang di bawahnya ada wajar dengan pengecualian, di bawahnya lagi ada tidak wajar, benar tidak wajar. Dan yang keempat ada tidak memberi opini atau no statement at all, di mana bukti-bukti yang di apa namanya bukti yang dikumpulkan tuh benar-benar nggak cukup, jadi benar-benar udah nggak bisa memberi opini. Nah ini eh, mohon maaf ya karena PPT-nya dalam bahasa Inggris, memang susah untuk menemukan yang bahasa Indonesia. Jadi dicatat aja apa yang saya omongin. Ini bisa nulis. Wajar. Wajar ada 2, dengan pengecualian dan tanpa pengecualian. Kalau dengan pengecualian itu bagus banget ya, berarti nggak ada hal-hal yang khawatirnya yang perlu ditanyakan ulang. Dia wajar tanpa dengan pengecualian berarti wajar tapi masih dalam batas dia harus tetap memperbaiki, membenarkan hal-hal yang dianggap kurang tepat. Yang kedua tidak wajar. Kok ada tidak wajar? Tidak wajar. Berarti memang dianggap sudah tidak bisa diperbaiki lagi atas temuannya itu. Ini yang ketiga, no statement. Mana no statement ini berarti tidak ada opini apapun dari si auditor, lembaga audit yang. Nah, kemudian untuk perusahaannya pastinya ya kebanyakan perusahaan publik, audit yang diperuntukkan untuk perusahaan akuntan publik, kantor akuntan publik, dilaksanakan oleh kantor akuntan bersama partner-partner rekannya atau partnership. Jadi kalau di KAP kan biasa ada ya kantor akuntan publik Junaidi Khairul Subiakto, berarti itu partner-partnernya Pak Junaidi, Pak Khairul sama Pak Subiakto. Nah, terus apa lagi? Oh, di sini ada atas service, jasa. Karena jasa auditing itu kan jasa ya dia. Karena dia berupa jasa dan tidak memiliki produk. Selain jasa audit, dia juga memiliki jasa apa lagi? Ternyata dia juga memiliki jasa atestasi atau apa itu namanya? Meyakinkan gitu ya. Bisa penjaminan. Jadi eh, menggunakan prosedur yang disetujui oleh pihak kontrakting, pihak membuat kontrak atau membuat perikatan, dan review engagements dan mereview. Setelah dibuat kontrak maka harus direview kontraknya itu. Apakah udah sesuai apa belum? Jadi ada 2 jasa ya, jasa audit dan jasa assurance. Oh ya, assurance. Kalau attestation itu terkait dengan perikatan sih, engagement. Macet. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum?
Kemudian belum ya. Berikutnya adalah understanding the audit process atau memahami proses audit. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi ya, di tahap kedua dalam siklus audit eh, harus dilaksanakan suatu proses audit yang dimulai dari apa? Dimulai dari investigation atau identification, investigasi. Hmm, Pertama pahami dulu industrinya dulu sih. Setelah memahami industrinya, maka kalian bisa memahami eh, cara kerjanya, cara kerja apa ya istilahnya seperti sistemnya, sistem di dalamnya yang cocok, yang fit, base fit seperti apa. Nah, ini investigasi bukti-bukti, mengidentifikasi resiko juga ya kalau sebelum dilakukan yang termasuk di dalam proses audit. Jadi seberapa besar resikonya, kemudian gimana cara mengukurnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Termasuk aplikasi yang digunakan, ya kan? Aplikasi yang digunakan. Misalnya apa? Atlas ya, kalau kita di Umuka pakainya Atlas dari Kemenki. Nah ini, using scientific method of inquiry. Seperti ngitung perkalian biasa, inherent risiko bawaan dikali risiko pengendalian dikali apalagi? IRCRDR. Detection risk, risiko deteksi. Kemudian ada report. Report, seperti yang saya bilang tadi di tahap terakhir, ada pelaporan atau reporting. Ya. Kurang ings ya, reporting. Di mana reporting itu auditor atau kantor akuntan publik menerbitkan opini. Itu tadi, wajar tidak wajar statement berkaitan dengan seluruh aspek dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Bisa jadi peraturannya GAP, bisa jadi dia pakai peraturan. Kok GAP itu lokal ya, khusus lokal rules gitu GAP. Atau misalnya dia nggak pakai rules sama sekali atau no rules, ya nggak boleh sih ya, sesuaikan rules. Atau dia pakai rules internasional, pakai IFRS seperti itu. Kemudian, nah ini jasa assurance. Jasa assurance itu melibatkan kontrak dengan pihak ketiga. Kemudian jasa atestasi yang biasa. Jadi si attestation service tadi, atestasi itu dia masuk ke assurance juga. Dan audit laporan keuangan seperti itu. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Kekerasan? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kemudian berikutnya siapa sih klien audit? Klien audit itu terdiri dari pastinya company lah ya, perusahaan-perusahaan korporasi yang sahamnya jual publik, atau bahkan perusahaan privat yang membutuhkan perbaikan sistem internal kontrol segala. Nah gitu. Jadi pastinya yang memilih adalah dewan komisaris atau dewan direksi, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, mungkin dengan arahan pemegang saham dipilih oleh shareholders. Selanjutnya kan other audit and attestation service. Jadi selain jasa untuk laporan keuangan, intinya kalau untuk mendirikan kantor akuntan publik kalian harus lulus dulu CPA atau Certified Public Accountant. Ada tesnya sendiri di IAI. Ya, kalian harus lulus berapa modul gitu. Setelah lulus S1 nanti.
dan bisa ikut profesi. Kemudian ada audit operasional, audit kepatuhan ya, compliance audit, dan lain-lain. Audit kepatuhan, apakah si company atau perusahaannya itu udah patuh nggak sih sama regulasi dan hukum yang berlaku tadi? Atau kalau operasional audit pastinya terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasionalnya. Terkait condong ke akuntansi biaya ya, akuntansi biaya. Biayanya too much, terlalu besar, nggak sesuai sama labanya. Terus beban apa yang terlalu besar, bisa diidentifikasi. Serta saran solusi untuk mengatasinya. Kita masuk ke financial statements atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dia adalah hasil produk dari si manajemen, seperti yang kita pelajari tata kelola kemarin ya. Di mana si agen atau manajemen ini dia bertanggung jawab untuk melaksanakan operasional perusahaan juga, terus bikin laporan keuangan juga. Nah, dia harus apa itu selalu mencatat, merecord pengeluarannya setiap hari, menyusun laporan keuangan harian, sebulanan, kuartalan sampai tahunan. Harus rapi. Nanti akan diuji oleh si auditor di akhir tahun. Gitu ya. Itu terus demand for audits. Bisa dipahami sampai sini? Yang kurang jelas? Ini permintaan untuk audit. Kenapa sih company harus diaudit? Yang pertama sih untuk menghindari bias ya, menghindari bias. Jangan sampai laporan keuangan yang dihasilkan company itu masih diragukan atau tidak timbul keyakinan atau tidak ada lembaga penjaminnya memastikan kalau itu bisa diandalkan atau reliable sehingga dibutuhkan cap atau laporan auditor independen di halaman paling awal untuk meyakinkan bahwa si laporan keuangan itu udah pasti tidak mengandung hal kesalahan-kesalahan material. Jadi untuk meminimalisasi kesalahan informasi. Ini model resiko informasi. Udah. SOX ya, yang berikutnya SOX. Jadi SOX ini peraturan dari Amerika Serikat yang dicetuskan oleh Sarbanes dan Oxley tahun 2003. Jadi dia menetapkan standar atestasi untuk komponen-komponen publik di Amerika. Pastinya untuk apa? Untuk melindungi investor yang pertama. Yang kedua, untuk memungkinkan mengadap atau mengimplementasikan standar auditing di negara-negaranya masing-masing. Misalnya di Indonesia diadaptasi sebagian ya partial implementation untuk menyempurnakan si GAAP tadi. Oke.
Ada yang tanyakan? Ada yang udah pernah jadi auditor? Belum, Bu. Nantilah kalau magang ya, semester 6. Tapi minat ya jadi auditor buat batu loncatan. Terus nilai-nilai audit. Pentingnya audit gitu ya, importance of audit. Pastinya audit penting untuk tadi ya, menghindari bias informasi yang dihasilkan. Karena pemakai laporan keuangan tuh banyak banget ya. Kayak di sini sebutin pemakai laporan keuangan tuh siapa aja. Ada yang bisa nyebutin user dari laporan keuangan? Silahkan. Nilai plus. Di sini udah ada sih. Ini Nah, Bu. Gimana, Bu? siapa saja yang akan menggunakan laporan keuangan auditan. Laporan keuangan auditan ya, Bu. Ya, coba. Saya, saya mau menjawab, Bu. Itu digunakan oleh pengguna internal aja, Bu. Kayak manajemen sama karyawan. Serta pengguna eksternalnya seperti investor dan kreditor, Bu. Oke, lumayan ya. Lumayan. Applause. Tapi belum lengkap, Bu. Ya. Jadi selain investor sama apa tadi katamu? Investor sama auditor. Government. Kreditor. Oh ya, kreditor. Itu juga digunakan oleh debitur, government untuk perbaikan regulasi. Terus apa lagi tadi? Untuk tax agency ya, kantor pajak. Pokoknya pembuat-pembuat regulasi juga harus yang namanya menggunakan laporan keuangan auditan dari company di daerahnya masing-masing supaya selalu ada perbaikan terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. Suppliers juga karyawan. Tapi tadi benar ya internalnya udah oke. Manajemen sama karyawan. Itu apa digunakan untuk publik juga, Bu? Ya, publik kalau investor, masyarakat umum yang mau beli saham di bursa kan, mulai dari anak SMA itu, mereka juga bisa pakai laporan buat menganalisa atau menganalisis seberapa jauh sih prospek si perusahaan itu untuk kita berinvestasi, untuk menghasilkan profit gitu ya. Bisa dilihat kan dari persen apa return on rasio-rasionya yang di dalam itu financial statement bisa jadi ROA, bisa jadi ROE, dari laba bersihnya, kestabilan laba, apakah laba itu naik turunnya terlalu tinggi, terlalu besar, yang kayak nggak memungkinkan untuk terjadi gitu, atau labanya stabil naik perlahan, atau malah pernah rugi gitu. Jadi kan pasti bisa dianalisis ya, bisa buat bahan referensi acuan gitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama. Lanjut ya, lanjut. Introduction yang kedua tentang mengurangi resiko informasi dan biaya capital. Di audit juga bisa digunakan untuk mengurangi biaya capital. Karena dengan adanya audit, seperti yang saya bilang tadi, dia bisa perbaikan berkelanjutan
untuk efisiensi dan efektivitas operasional, di mana itu bisa mengefisiensi biaya, mengefektifkan strategi-strategi manajemennya, enggak probabilitas untuk mengurangi biaya kapitalnya itu lebih gede. Yang kedua, professional challenge. Kita bicara tentang tantangan profesional. Incorporate changes. Incorporate changes itu perubahan yang tidak dikehendaki ya, terkait dengan Sarbanes-Oxley Act. Jadi di mana Sarbanes-Oxley Act itu udah terbentuk, tapi dia ada penyelewengan-penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran terkait standar yang sudah dibentuk. Incorporate. Yang ke, yang pertama, yang utama adalah pembentukan percaya diri, lebih confidence terkait kredibilitas auditornya. Nah, selanjutnya adalah assertions atau asersi. Apa sih asersi itu? Asersi. Bisa dicari di Google ya, assertion. Siapa yang bisa jawab? Auditor offer assurance about management financial statement. Auditor menawarkan jaminan terkait laporan keuangan manajemen. Ya, ada yang bisa jawab? Asersi itu apa? Asersi adalah statement, ya, pernyataan ya, pernyataan terhadap pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk digunakan pihak lain. Jadi ini lebih ke statement. Hmm. Coret-coretan saya kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, statement atau pernyataan. Pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk digunakan oleh pihak lain. Dan mana pernyataannya itu terkait apa, tentang apa aja, tentang apa ya. Pastinya yang pertama bisa tentang completeness atau kelengkapan. Apakah saldo? Kalau kelengkapan terkait dengan asumsi saldo. Jadi kalau audit banyak apakahnya ya, karena kita harus senantiasa mengidentifikasi gitu, menyelidiki. Ini apakah saldo yang diberikan dalam laporan itu udah lengkap atau belum? Misalnya saldo piutang. Saldo piutang apakah udah apa itu namanya, dijejelkan, dimasukkan semua atau belum gitu, diungkap, diikutkan semua apa belum. Terus relevansi keterhubungan
apakah sudah dinyatakan dalam CALK gitu ya, kalau ada hubungan-hubungan keterkaitan saldo, eh, yang penting untuk diungkapkan atau dijelaskan lebih lanjut di CALK. Apa CALK itu? Catatan Catatan laporan keuangan, Bu. yang biasanya ada di halaman paling terakhir dari suatu laporan keuangan. Kemudian eksistensi. Eksistensi itu terkait dengan kepopuleran. Oh enggak ya. Eksistensi terkait dengan keberadaan ya. Keberadaan atau available gitu. Jadi kayak misalnya udah disebutin tadi piutangnya ada PTA, PTB, PTC. Nah, yang ditampilkan yang dimunculkan dalam laporan keuangan itu ya berarti dia harus benar-benar terjadi, benar-benar ada. Nggak boleh cuma dikarang atau palsu gitu ya. Seperti kasus jasa Jokowi, jasa palsu. Jadi piutang PTA, BC, kemudian hutang PTA, BC, persediaan, semuanya benar-benar harus sungguhan, become real. Yang keempat, penilaian dan alokasi. Mana penilaian dan alokasi itu biasanya yang dinilai apa? Terkait dengan aset. Yang pertama aset. Aset tetap, aset tidak tetap, cash. Semua akun sih ya. Semua akun dia pasti punya valuation, punya nilai. Tapi apakah penilaiannya itu benar atau enggak, cara measurement-nya, mengukurnya, dan allocation-nya, atau apa, classification, pengelompokannya itu harus benar. Aset ya sama aset, liability sama liability, kemudian apa lagi? Satunya equity sama equity. Dan lain-lain ya, hak dan kewajiban. Nanti dibaca lagi, asersi-asersi. Bakal keluar di ujian. Nggak bisa. Kemudian selanjutnya ada relationship of accounting and auditing. Ini kenapa sih auditing dan akuntansi itu berhubungan erat? Kira-kira kenapa? Karena saling membutuhkan dan melengkapi, Bu. Saling membutuhkan dan melengkapi. Kenapa kok saling membutuhkan dan melengkapi? Accounting yang dihasilkan apa? Auditing yang dihasilkan apa sih? Accounting yang dihasilkan laporan keuangan ya. Jadi accounting menghasilkan laporan keuangan di mana itu dari kejadian-kejadian historik, kejadian masa lalu yang kemudian tentunya bisa diaudit untuk menjamin kebenaran ketepatannya, menjamin kredibilitasnya. Ya, iya benar tadi, saling membutuhkan satu sama lain. Accounting butuh auditing, auditing butuh accounting. Auditing kalau nggak ada accounting ya gimana ya, nggak ada yang diaudit. Dibalik. Kemudian ini hubungan FASB dan GAAP.
Jadi GAAP yang dipakai oleh negara kita juga mengacu pada FASB. FASB become part of it. Fair presentation. Kalau GASB ini khusus untuk akuntansi pemerintahan. Definisi aja ya ini. Describe. Auditing is analytic, not constructive. It is critical, investigative, concern, fokus pada basis for accounting measurement and session. Fokus pada dasar pengukuran akuntansi dan asersi. Auditing emphasizes proof, menekankan pada ketersediaan pembuktian, proof of evidence. Kalau nggak ada bukti ya nggak bisa dikasih opini, harus ada bukti untuk memberikan opini. Kalau banyak bukti dan proper ya wajar. Fair. The support for and data. The support for financial statement and data. This thus auditing has its principal roots. Punya prinsip. Tidak hanya di accounting which reviews. Kalau accounting saya bilang tadi ya hanya mereview transaksi-transaksi masa lalu yang kemudian dikelompokkan menjadi suatu laporan. But in logic on which it leans heavily for ideas and methods. The auditing juga mengandung lens, bergantung pada kreativitas ide and method. Ide dan metode itu apa? Metode untuk menemukan kesalahan material, adanya kemungkinan tindak kecurangan, segala macam. Dan ide untuk memberikan solusi, seperti konsultan gitu ya, memberikan, oh enaknya gimana sih? Kedepannya harus seperti apa, bla bla bla. Audit standard setting ASCPA. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Bentar ya, sambil minum dulu. Yang selanjutnya adalah audit standard setting, scientific method. Bisa dibaca ya nanti. Pastinya ada gather evidence, pengumpulan bukti, formulasi hipotesis, dan evaluasi bukti, evidence, yang diproses. Jangan lupa hasil auditnya juga harus dikomunikasikan atau communicates the results to interested users. Jadi harus dibuat laporan auditor independen yang bagus. Oke. Itu aja sih. Litigation support, business valuation juga masuk dalam jasa-jasa audit. Bentar. Cukup ya sampai sini. Ada yang ditanyakan? Enggak.
Belum ada, Bu. Oke. RPS-nya nanti saya share by WA aja ya, by WhatsApp. Di sini agak lemot. Sama ya, minggu depan presentasi sama kayak GCG. Kelompokannya juga terserah mau sama mau beda. Baik, Bu. Masih ada satu PPT lagi, tapi nggak tahu mau saya sampaikan sekarang atau lanjut. Udah pada ngantuk ya? Iya, Bu, soalnya hujan. Yang nggak masuk siapa ini? Risma ada, Siska ada. Ada. Fikri, Bu. Fikri sakit, Bu. Oh, Fikri. Terus kok kurang 3? Kurang 2. Fikri. Nah, ini ada nama Fikri. Cek. Foto ya. Jihan nggak ada, Bu. Ujian nggak ada. Yaudah, sekian dulu ya pertemuan auditing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu Sap. sama. Bye.